PDI Perjuangan yang antara lain dihadiri oleh Bapak Yasona Lauli selaku Ketua DPP Bidang Hukum, kemudian Bapak Trimedia Panjaitan dan Profesor Gayus Lumbun kami hadirkan sebagai pakar. Dan di sebelah kanan saya ini adalah Dr. Erna Ratna Ningsih SH. Dia sebelumnya adalah ketua dari YLBHI. Kemudian sebelah kiri saya adalah Bung Heri Perdana SH. Jadi di dalam rapat tersebut kami sampaikan yang pertama bahwa DPP PDI Perjuangan setelah mengadakan konsolidasi dengan seluruh jajaran DPD dan DPC, kami ya tentu saja meskipun ditinjau dari target kursi DPR RI, perolehan berdasarkan perkiraan sementara adalah sekitar 110 kursi DPR RI, namun kami mengucapkan syukur bahwa setidaknya di tengah gempuran yang sangat dahsyat sebagai ujian sejarah PDI Perjuangan, kami tetap dapat mempertahankan posisi sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut, dan itu tidaklah mudah di tengah-tengah persoalan supremasi hukum yang turun ke tingkat nadir dan kemudian abuse of power yang sayangnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga kecurangan yang dimulai dari hulu, dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi hingga di tingkat proses sampai di hilir, bahkan sekarang pun masih banyak intimidasi yang dilakukan. Itu menjadi sisi gelap demokrasi di Indonesia yang oleh para pakar termasuk Bapak Yusuf Kalla dikatakan sebagai pemilu yang paling brutal dan buruk di dalam sejarah pemilu di Indonesia. Namun kami juga mengajak seluruh kader, anggota dan simpatisan PDI Perjuangan untuk menatap masa depan dengan optimis, karena kalau kami melihat perolehan di tingkat kabupaten kota ternyata menunjukkan kenaikan perolehan kursi PDI Perjuangan. Jadi di tingkat kabupaten kota perolehan kami justru meningkat dari 2.806 pada tahun 2019 menjadi 2.823 atau naik 17 kursi. Sehingga penetrasi dengan berbagai kecurangan hulu ke hilir dan intimidasi itu berpengaruh di tingkat DPR RI dan DPRD tingkat provinsi. Bahkan ketua DPRD dari PDI Perjuangan berdasarkan penghitungan yang ada, itu sekarang 152 ketua DPRD di tingkat kabupaten kota atau 30%. Sementara wakil ketua itu di 157 kabupaten kota. Sehingga kalau kami mengukur eksistensi PDI Perjuangan di tengah gempuran yang sangat dahsyat, itu di tingkat kabupaten kota ditinjau dari perolehan wakil ketua DPRD dan ketua DPRD, itu eksistensi kami itu 60% ya terhadap 514. Nah sedangkan di tingkat provinsi tentu saja mengalami penurunan yang di tingkat karena bekerjanya operasi yang sangat masif. Total perolehan kursi DPRD provinsi dari 413 menjadi 395, yaitu turun 18. Posisi ketua DPRD kami sekarang memegang di 13 provinsi dan wakil ketua DPRD di 18 provinsi. Sehingga total ketua DPRD provinsi sekitar 34,2%. Dan wakil ketua DPRD provinsi itu ada 47% dari 38 provinsi. Sehingga total itu eksistensi kami, eksistensi Partai Nasionalis Soekarnois ditinjau dari jumlah wakil ketua DPRD provinsi dan ketua DPRD provinsi itu ada
di 31 ya provinsi. Ya artinya ini sekitar 81,6%. Ya tentu saja ini merupakan suatu modal. Bahkan dari total kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru satu periode yang siap untuk bertanding pada bulan November, itu jumlahnya juga sangat signifikan. Itu hampir 200. Jadi terdiri 171 calon kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Itu yang baru satu kali menjabat. Tentu saja ini menjadi modal konsolidasi yang sangat penting bagi ke depan. Sehingga partai terus-menerus melakukan langkah konsolidasi. Dan terkait dengan Pilpres, kemarin ya pada hari Sabtu ya sesuai dengan batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi, kami telah mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi, dan kami juga mengajukan gugatan hukum terkait dengan selisih terkait dengan pemilu legislatif. Dan untuk itu keterangan terkait dengan sengketa hukum yang berkaitan pemilu legislatif akan disampaikan oleh Mbak Erna. Dipersilakan. Terima kasih. Saya Erna dari BBHR Pusat. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dalam hal ini BBHR mensupport TPN dalam mempersiapkan permohonan PHPU Pilpres, dan alhamdulillah itu sudah kita ajukan. Kemudian yang kedua adalah bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, ada penambahan, tapi kita juga dari 13 provinsi ini kita juga kehilangan kursi, dan ini yang akan kita perjuangkan untuk sudah kita masukkan ke Mahkamah Konstitusi karena batas waktunya memang 3 kali 24 jam. Jadi ada beberapa daerah, ada Jabar dan Kalsel untuk DPR RI, kemudian Sumbar, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Jadi itu yang akan kami perjuangkan perolehan suaranya, dan nanti ada batas untuk perbaikan permohonan di besok hari. Jadi besok hari kita juga akan mengajukan, dan nanti maka akan ada proses, kita menunggu proses persidangan. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi partai terus melakukan langkah konsolidasi di luar proses hukum yang kita lakukan di Mahkamah Konstitusi, baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg. Dan kami juga akan menggunakan proses-proses politik dan berbagai upaya hukum lainnya yang saat ini sedang dikaji oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat. Dengan hasil bahwa PDI Perjuangan menang 3 kali berturut-turut, bahkan di tingkat kabupaten kota terjadi penambahan kursi, maka ini menunjukkan bahwa kekuatan PDI Perjuangan terutama yang di akar rumput itu mampu menjadi topangan bagi pergerakan partai ke depan. Inilah yang membangun optimisme kami. Kami juga cukup optimis untuk terus memperkuat hati perjuangan. Itu seperti ada di dalam iklan itu. Kuatkan hati, raihlah kemenangan. Jangan lupa minum sirup marjan. Terima kasih. Merdeka. Ada pertanyaan? Selamat sore Mas Hasto, Mbak Erna, dan Mas siapa ya sampingnya. Aku Thohir dari cnnindonesia.com. Pertama soal perolehan suara tadi di hasil Pileg, Mas. Apa sebenarnya yang bisa dibaca dari perolehan
perolehan suara PDIP ini terutama di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Di kabupaten kota kan terjadi peningkatan, tapi justru ada penurunan di tingkat provinsi untuk kursi ketua DPRD. Sebenarnya apa yang bisa dibaca? Terus yang kedua soal pilkada, dengan kenaikan suara itu sejauh ini apakah sudah ada proses untuk bagi PDIP di internal terkait kader-kader yang akan diusung di pilkada nanti, khususnya beberapa daerah besar misalnya seperti DKI Jakarta. Kita tahu misalnya di DKI kan kemungkinan besar dan sudah bisa dipastikan mungkin PDIP akan kehilangan kursi ketua DPRD. Dan daerah-daerah seperti misalnya seperti Jateng atau Jawa Timur. Terima kasih Mas. Ya, baik, terima kasih. Yang bisa dibaca adalah operasi secara masif termasuk menggunakan instrumen hukum dan sumber daya negara memang dilakukan di basis-basis PDI Perjuangan. Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Utara, dan sebagainya. Nah, operasi itu efektif itu untuk tingkat provinsi dan DPR RI. Tapi di tingkat kabupaten kota terbukti kekuatan grassroots, kekuatan akar rumput dari PDI Perjuangan mampu membangun hegemoni. Sehingga perolehan kursi justru malah bertambah. Sehingga selain menang 3 kali pemilu berturut-turut, maka kami juga mampu menambah kursi di tingkat DPRD kabupaten kota. Dan ini tentu saja sangat penting sebagai modal bagi konsolidasi ke depan. Di Aceh dan Sumatera Barat itu kami juga mendapatkan untuk DPR RI masing-masing 1 kursi. Ini juga menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut relatif operasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu terbatas. Tapi di basis-basis PDI Perjuangan itu yang namanya penggunaan sumber daya negara, intimidasi oleh aparat penegak hukum itu sangat efektif, dimulai dari kepala desa, anggota legislatif kami yang incumbent, dan kemudian juga kepala-kepala daerah. Karena PDI Perjuangan ini sebenarnya memiliki modal yang sangat baik, 54% kepala daerah di seluruh Indonesia. Kami juga telah melakukan konsolidasi selama 5 tahun tanpa berhenti. Kami punya Senam Sicita, Baguna, Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan sangat aktif. Kami terus bergerak di dalam merawat lingkungan, membersihkan sungai, gerakan untuk memperkuat kesehatan rakyat melalui makanan yang bergizi, penyuluhan. Kami punya kapal rumah sakit Laksamana Malahayati. Tetapi berbagai operasi, terutama yang dilakukan pada 1 bulan terakhir dan puncaknya itu pada H-7 dan H-3 setelah melihat exit poll di luar negeri yang menunjukkan keunggulan Ganjar Mahfud, itu memang kami berhadapan dengan kekuatan yang dikerahkan karena abuse of power dari Presiden Jokowi. Ya, yang lain monggo. Pakai mic-nya ya, biar bisa Ya, terima kasih Mas Hasto. Mau nanya untuk Mbak Erna, kalau secara total itu gugatan di MK itu terkait dengan caleg DPR RI dan DPRD ada berapa ya? Bisa dijelasin nggak? Untuk yang secara keseluruhan itu ada 13 kita mengajukan permohonan PHPU. Untuk DPR itu 2 ya. Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Yang 9 lagi itu DPRD provinsi. Berpotensi menambah suara nggak? Ya, kami berharap bahwa ini, karena kan tujuan kita mengajukan permohonan ini karena gini. Ketika kami keliling ke daerah-daerah itu kita kesulitan untuk memperoleh bukti ya, C1 plano dan juga saksi-saksi tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen adalah ada mobilisasi dan juga ada intimidasi yang dilakukan. Sehingga ketika kita mengajukan pengajuan, ini menurut kami ini adalah yang terkuat dan juga bukti-bukti dan saksi ini mau untuk bersaksi. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat kecurangan-kecurangan yang terjadi ini melebihi dari ini. Cuma
yang tadi tersistematis ya, jadi tekanan-tekanan, kemudian memang kita nggak mendapatkan bukti-bukti secara tertulis. Nah itulah yang menyebabkan jumlahnya hanya 13. Jadi kami yakin kita akan menambah jumlah perolehan suara dengan mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mbak Erna. Jadi untuk gugatan pemilu legislatif yang kami lakukan adalah yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Ya, tetapi untuk saksi Pilpres di dalam gugatan di MK, ini saksinya sudah surplus. Hanya memang MK membatasi karena waktu total untuk penyelesaian sengketa kan 14 hari ya. Nah, sehingga meskipun setiap kabupaten itu siap untuk memberikan saksi, tetapi dibatasi jumlahnya oleh MK. Ya, oke. Silakan. Izin Mas, saya Rio dari CNN TV. Di tengah segala keberhasilan PD Perjuangan dalam pemilu 2024 menjadi juara kembali begitu untuk hat-trick ketiga kalinya. Apakah sudah ada semacam kesimpulan begitu di tengah situasi hari ini, bagaimana mengingat efek Pak Jokowi kalau di luar PDIP kan sangat dipuja-puji begitu, Pak Jokowi efek, lalu kemudian bagaimana Pak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam pemilu katanya begitu. Nah, tapi hari ini PDIP kembali menjadi juara dalam pileg walaupun di tengah situasi yang ada seperti hari ini. Apakah sudah ada kesimpulan begitu, misalkan salah satu mungkin partai lebih besar daripada tokoh yang ada di dalam partai atau seperti apa? Yang kedua juga terkait dengan evaluasi dalam pemilu kali ini. Bagaimana PDIP melihat di tengah segala dugaan kecurangan yang ada yang kemarin sudah dilaporkan di MK, tapi kemudian hari ini antara hasil pileg dan juga hasil pilpres ini cukup berbeda hasilnya. Apakah sudah evaluasi tersendiri dalam hal itu di partai, Mas? Terima kasih. Ya, PD Perjuangan kan dibangun sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat. Maka meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktek-praktek politik yang liberal menghalalkan segala cara serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara. Tetapi setidaknya dari proses pelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDI Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Jadi yang ada bukan Jokowi effect tetapi adalah bansos effect. Penggunaan aparatur negara efek, intimidasi efek, itu yang terjadi. Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggolkan itu. Nah, ketika operasi itu dilakukan dengan mengabaikan supremasi hukum, evaluasi yang oleh PD Perjuangan adalah justru jaminan terhadap demokrasi ke depan. Karena tidak ada demokrasi tanpa supremasi hukum. Dan di dalam supremasi hukum, keteladanan seorang pemimpin itu diperlukan. Bagaimana seorang pemimpin nasional itu melakukan berbagai operasi-operasi politik karena ada konflik of interest, karena Bapak Jokowi kemudian memberikan preferensi akibat anaknya Mas Gibran maju ketika beliau masih menjabat sebagai presiden. Sehingga ini juga terjadi bias. Tetapi ini menjadi suatu ancaman bagi demokrasi ke depan. Berbagai anomali kan terjadi. Anomali pertama kalinya pemilu luar negeri, pemilu dari warga negara Indonesia di luar negeri yang memberikan preferensi kepada Ganjar Mahfud berdasarkan exit poll dan hasil real count ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Kemudian juga bagi kami perolehan antara DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Kemudian spirit individualisme ini semakin menguat. Sehingga Partai ID di tengah-tengah personifikasi melalui pemilu yang sangat liberal ini cenderung menurun. Padahal kami mengedepankan yang namanya ideologi berdasarkan Pancasila,
platform partai, kultur partai, disiplin anggota partai, dan sebagainya. Tetapi berbagai anomali demokrasi termasuk bagaimana penggunaan sumber daya anggaran yang negara yang begitu luar biasa, aparatur negara yang dikerahkan secara luar biasa, setidaknya PD Perjuangan mampu bertahan di dalam menghadapi ujian, dan ini akan menjadi modal yang sangat penting ke depan. Mas, saya Rian dari Kompas.com. Ya. Saya Rian dari Kompas.com, Mas. Kembali lagi ke, kita tahu bersama bahwa PDI Perjuangan kan menjadi pemenang pemilu gitu. Nah, tapi di sisi lain kita tahu bahwa kemarin ada komentar dari Partai Golkar yang mengatakan bahwa masih memungkinkan ada dinamika politik untuk memperebutkan kursi ketua DPR gitu. Nah, padahal kan ini berbanding terbalik bahwa yang kita tahu PDIP sudah memenangkan pemilu 2024 begitu. Nah, ini gimana tanggapannya dari Mas Hasto? Lalu yang kedua, soal ada dari Gerindra itu bilang bahwa memungkinkan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan pimpinan P3 gitu. Gimana tanggapannya Mas Hasto? Terima kasih. Jadi yang pertama, kita ini kan membangun kultur politik yang baik, yang berdasarkan norma-norma hukum, supremasi hukum. Jadi dari Golkar itu mungkin melihat kalau Pak Jokowi saja itu bisa merubah hukum di MK yang seharusnya tidak boleh diintervensi oleh presiden, ternyata terbukti melalui hubungan kekeluargaan, maka jangan-jangan bisa. Nah, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014. Karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa undang-undang itu dirubah yang terkait dengan pemilu dan hasil pemilu setelah pemilu berlangsung. Itu menunjukkan suatu ambisi, nafsu kekuasaan. Apakah tidak belajar dari dulu ketika 2014? Seharusnya apa yang disuarakan oleh rakyat melalui pemilu itu one electoral process yang juga direpresentasikan di DPR. Ketika ada ambisi kekuasaan untuk merubah-rubah seperti itu, ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti. Sehingga jangan sulut sikap dari PD Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar. 2014 kan akhirnya ketua DPR masuk penjara, 2 kali persoalan. Ketika itu diambil terjadi karma pala. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran. Tetapi kalau undang-undang terkait hasil pemilu seperti undang-undang MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota, dan kader PD Perjuangan, dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan. Karena itulah hormati suara rakyat. Jangan biarkan ya ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya kami sangat khawatir ya terhadap P3. Maka pada hari Sabtu pagi saya bertemu dengan Mas Awi dari P3, Ahmad Baidowi. Dan kami memberikan bantuan-bantuan. Bahkan sejak perhitungan suara yang pertama, kami mengajak P3 untuk bersama-sama di pusat data PD Perjuangan. Bahkan pada tahun 2019, pemilu yang lalu kami diperintahkan oleh Ibu Mega yang memegang amanat Mbah Maimun almarhum untuk membantu P3 karena sejarahnya. PD Perjuangan tidak ingin sejarah Partai Ka'bah ini dihilangkan di dalam sejarah Republik ini. Tetapi persoalan terkait dengan P3 ini karena berbagai operasi-operasi politik di mana seluruh pendukung Ganjar Mahfud itu partainya dikecil-kecilkan. P3, Perindo, Hanura, dan PD Perjuangan. Maka kami memberikan solidaritas tertinggi karena kami tidak ingin menghilangkan Partai Ka'bah. Tetapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legasi menghilangkan Partai Ka'bah dalam sejarah Republik ini. Padahal Partai Ka'bah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan ini. Ini operasi politik yang luar biasa yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika.
Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum, yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasaan, dan ini adalah masa buram bagi arah masa depan Indonesia. Karena tidak ada gunanya lagi pendidikan budi pekerti, pendidikan bagi anak-anak kita untuk mengikuti proses, semuanya akan bisa tergerak untuk meneladani hal-hal yang tidak baik yang justru dilakukan oleh ambisi kekuasaan dari seorang presiden yang 23 tahun bersama dengan kami. Ini harus menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, Mas Hasto izin Mas. Ya, terkait tadi belum, kalau Pak Prabowo juga ya bersama-sama ya untuk membantu P3, ya artinya karena kesadaran sejarah itu. Sama dengan kesadaran sejarah dari PD Perjuangan untuk membantu P3. Maka kami juga menghimbau kepada Mahkamah Konstitusi untuk betul-betul mengedepankan sikap kenegarawanan terhadap proses hukum yang kami ajukan untuk Ganjar Mahfud dan juga untuk P3. Ya, tempatnya aja bertetangga kita. Terima kasih. Ya, Mas Hasto izin Mas. Lutfi dari Kumparan, izin bertanya terkait menebalkan pertanyaan sebelumnya, seperti apa saat ini koalisi kerjasama politik yang terbangun antara PDI, P3, Hanura dan Perindo, apakah akan diteruskan ke pilkada serentak selanjutnya begitu? Dan pertanyaan kedua juga, belakangan Pak Prabowo kan bersafari politik di luar koalisinya dia ya Pak Mas. Nah, bagaimana sikap PDI apabila Pak Prabowo misalnya mengajak bertemu ke PDI begitu, baik ke Bu Mega atau Mbak Puan begitu, Mas Hasto? Baik, yang pertama saya agak sensitif dengan kata menebal-menebalkan itu ya. Karena dulu perintah menebal-nebalkan itu untuk menjadi perintah satu putaran. Itu quote-nya itu menebal-nebalkan itu supaya satu putaran. Padahal teorinya nggak mungkin. Itu satu putaran di tengah kontestasi dari hasil debat dan sebagainya. Kami terus membangun ya kerjasama dengan P3, Perindo dan Hanura, apalagi secara psikologis. Kami berempat ini adalah victims. Ketika kami ingin mendorong agar republik ini dipimpin oleh orang yang memiliki rekam jejak yang baik, memiliki pengalaman yang luas, dan salah satu problematika yang kita hadapi sebagai bangsa itu adalah terkait dengan penegakan hukum. Maka Ibu Megawati Soekarno Putri dengan dukungan Ketua Umum P3, Perindo dan Hanura akhirnya menetapkan Prof. Mahfud MD yang dikenal memiliki kompetensi dan juga integritas untuk melakukan rekayasa hukum, memberantas nepotisme, korupsi dan juga kolusi di dalamnya. Ini adalah suatu mimpi besar kami. Termasuk mimpi kami ingin menjadikan TNI sebagai kekuatan pertahanan yang paling disegani, kekuatan penjaga pertahanan setidaknya di belahan bumi selatan. Kami ingin membangun Polri setidak-tidaknya sesuai dengan spirit dari Jenderal Hugeng untuk menjadikan sebagai kekuatan penegak hukum sehingga supremasi hukum bisa lebih hebat dari Singapura. Tetapi semua cita-cita itu sekarang tinggal di angan-angan karena ada oknum-oknum TNI dan Polri yang kemarin berhasil disalahgunakan sehingga hanya mengabdi kepada keluarga, mengabdi kepada orang per orang, bukan mengabdi kepada merah putih. Karena tidak ada oknum TNI dan Polri yang ikut bergerak tanpa perintah atasan, tanpa perintah yang tertinggi. Karena ini disiplin yang dibangun. Karena itulah kami tetap punya suatu harapan agar muncul kesadaran merah putih di dalam diri TNI dan Polri untuk kembali pada marwahnya sesuai dengan apa yang kami cita-citakan untuk membangun kekuatan TNI dan Polri agar disegani, dicintai tidak hanya rakyat Indonesia tetapi juga oleh dunia. Karena itulah kerjasama itu terus kami perkuat, kami lakukan. Namun terkait dengan P3 misalnya, ini kan merupakan masa-masa krusial bagi P3. Sehingga kami dorong juga P3 untuk membangun suatu kerjasama agar proses persidangan di Mahkamah Konstitusi nantinya itu juga dapat mendapatkan suatu hasil keadilan ditegakkan. Karena sekali lagi
sejarah dari P3 yang dengan simbol Ka'bah itu telah mewarnai sejarah di dalam membangun sistem politik kita. Nah, kemudian terkait dengan pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo dan juga misalnya dengan Mbak Puan dengan Pak Prabowo. Mbak Puan kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI. Sehingga tugas sebagai Ketua DPR telah melakukan komunikasi politik. Dan Pak Prabowo sekarang juga kapasitasnya masih sebagai Menteri Pertahanan. Dan terkait dengan Pilpres kita masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi sehingga tidak ada persoalan. Pertemuan-pertemuan itu dilakukan. Demikian pula antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi. Tetapi bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dengan rekam jejak yang sangat luas, terutama legitimasi beliau bersama dengan PDI di dalam melawan rejim yang otoriter, yang anti demokrasi, tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap demokrasi, terhadap keadilan rakyat, kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan. Cukup jelas semua? Jawab ya. Cukup? Cukup Mas. Perkuat hati, raih kemenangan. Terima kasih. Merdeka. Siapa yang buka puasa? Terus.